صلى الله عليه وسلم حضرة حسن البصري ولا حضرة العبود ولا حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا حضرة الشيخ محمد سلمان المدني ولا حضرة الشيخ الراشد عبد الله البنجري ولا حضرة الشيخ بشر أنوار بن اسماعيل البنجري ولا حضرة الشيخ شروان عبد البنجري ولا حضرة الشيخ أبا من بدل البنجري لما شغنا معلمين وزوجتهم وذريتهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجتهم الجنة ويقولون بسر من ولي مولى من بدنا والدنيا والآخرة محمد حضرة أبينا وأمنا ولآمنا ولأمتنا ولخالنا ولخلاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وإلى أرواح جميع بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر درجاتهم الجنة وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفو والغنى والموت الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah. Ya, Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Balagham 113 maka barang siapa tiada mengambil adabnya daripada sesuatu itu mah uji Imam Qushairi hanya saja telah diibaratkan oleh Imam Qushairi radhiyallahu ta'ala daripada jalan mematiakan diri dengan beberapa ibarat sahih yang benar. Maka katanya bermula mematikan diri itu di dalam kenyataannya atau di dalam kebenarannya itu adalah tabrik daripada haulnya dan kuatnya. Tabrik ini artinya berlepas, artinya berlepas dari ingatan hati bahwasanya kita ada mempunyai daya dan ada mempunyai kekuatan. Itu yang dimaksud dengan mematiakan diri. Jadi ingatannya dalam hatinya. Dan taslimnya artinya menyerahkan haul nang ada lawan seorang dan kuat nang ada lawan seorang di dalam hati dipulihkan kepada Allah. Dalam artian yang diingat adalah bantuan orang. Jadi kita ini kada ada bisa haul dan kada ada bisa kuatnya daripada segala iradat Allah Ta'ala ataupun daripada segala iradatnya dan ikhtiarnya. Maka itulah jadi jadi nikam itu walaupun melihat mata ada bisa ikhtiar ini bergerak begawi gitu. Dan nikam itu ada bisi kehendak pada pelihat mata. Tapi apabila nikam di dalam hati ikam kembalikan semuanya itu, nah sebenarnya justru nikam itu kada ada bisi ikhtiar itu tadi, dan ikam kada ada bisi iradat itu tadi kada nikam bisi. Cuma ikam menarik tadi dinding. Jadi apa yang ada lawan ikam mengatakan di dalam hati bahwasanya itu bantuan Allah lawan kita dan menghapus segala athar basyariah. Taslim itu termasuk taslim atau tabrik berlepas daripada haul dan kuatnya kita, itu termasuk daripada melepas menghapus daripada athar basyariah. Amun ikam di dalam hati ingatan ikam syarat ikam terus duduk ikam, membawa makan ikam, membawa pandan ikam, membawa pikir ikam, membawa apa ikam, seolah ikam itu ada ikhtiar atau ikam seolah anak makan, ada lapar, ada makan. Lalu jika ikam makan karena jangan ada lapar, ada makan ikam, jadi perasa ikam ada iradat bisa makan apa ya sudah hendak makan luput apa ikam pada bisa apa-apa. Itu nanti diingat dalam hati pada waktu seorang apa-apa tuh sudah jelas Allah Ta'ala bersifat dengan 20 sifat itu jelas sudah nampak. Seorang aja lagi menimbang bukan
kawal juga menimbang alihkan sudah. Allah Ta'ala sudah jelas sifatnya entah ditimbang lawan diri seorang, ditimbang lawan diri seorang lalu dipakai dalam ingatan hati pada waktu apa-apa. Nak ada tauhid yang menimbang Allah bersifat wujud, nak ada Allah seorang diadakan, jangan seorang pada ada. Seorang ini tiada, adanya kita diadakan, sebelum kita ada kita tiada. Sudah jelas entah kenapa jadi nyawa pada nyawa ada masih dalam ikatan hatinya entah. Kodrat iradat nak kuasa nak bakal hendak dan cuma bisi sifat itu cuma Allah kenapa jadi seorang ada juga bisi sifat. Berarti kada tahu lawan tauhid nyawa. Berarti nyawa kada tahu lawan tauhid dan kada mau menimbang lawan tauhid tadi. Nah bersifat kodrat itu cuma Allah. Nah kuasa Allah walaupun pada panjang mata nyawa ada bisi kekuatan, ada bisi daya kau berduduk kau berdiri, tapi kada ingat di dalam hati itu bantuan Allah, ruginya hidup, rugi benar hidup. Al-Quran menyuruh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakinah. Ujar Al-Quran, sembahlah olehmu, kenalilah olehmu akan Tuhanmu sampai dengan pengenalan dan dengan ibadah itu tadi dan dengan ingatan itu tadi supaya mendatangkan kepadamu akan keyakinan lawan Allah. Ini kada rasa Allah Ta'ala rasa jauh taros dan Allah Ta'ala itu sing parakan kodrat tahun orang kata dalam hati tak kasur kau duduk kau berdiri katakan dalam hati aku dibantu oleh Allah, bukannya aku yang kuasa. Irada Allah pulang nak menentukan jatuh ikan makan, bukannya ikan Nabi Sidaya kau makan. Karena dilaparkan Tuhan kawalah nyawa maharib dan lapar. Ada nyawa ada kuasa nanti orang yang kuasa kita nanti katakan dalam hati. Kodrat ilmu Allah nama tahu seorang nang pengetahuan seorang nang ada ini cuma sedikit dari lautan pengetahuan Allah. Ya ampun Allah ini katakan tentang kepintaran seorang kadang seorang ini buat pintar juga umpamanya dalam hati itu bantuan dari sifat ilmunya Allah juga. Jadi padang mandak sudah hampir mandak ada kadang awal lagi nyau tahu. Hayat Allah juga nama hidup akan nyawa. Nah hidup itu Allah, nyawa ini mati sebenarnya. Nyawa benar merasa hidup, nyawa merasa hidup. Nah ini yang salahnya nyawa situ. Padahal nyawa hidup itu nama bersifat hayat itu cuma Allah nama hidup. Nyawa ini hidup dihidupkan oleh Allah, dibantu. Kalau behinak dibantu orang nyawa mana yang ada memikirkan kau behinak kena turun naiknya ada dipikirkan tidak orang membantu coba bang jangan Allah sekali menarik hinak tiga kira-kira hancur paru-paru nyawa untuk Allah membantu tunggal napasan naik satu keluar satu naik satu keluar satu naik satu itu dipikirkan sambil supaya nyawa itu wa'bud rabbaka nanti maksud sembahlah Allah oleh mulakan Allah artinya selain pada beribadah dikatakan dalam hati selain pada dikatakan dipikirkan at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi ibadati sanatin. Sekali kamu pikir tapi dengan pikiran itu tadi sekali tafakur tadi tapi dengan tafakur tadi kamu ingat lawan Allah itu lebih baik daripada ikan beribadah sunat sebanyak 1000 rakaat. Nah, kalau yang sudah 1000 rakaat ingat kata sudah buat Allah. Untung juga belum. Sama bahasa Allah mendengar seorang mentah-mentah telinga lalu merasa mendengar lalu merasa seorang mendengar tentang dahal itu luput tentang Allah nambah sifat sama. Nah mendengar itu maha mendengar cuma satu yaitu Allah.
Ini kan teman-teman langsung bertalingan, oh mendangan lalu merasa seorang enak mendangan mana? Menyoba rasanya nak mendengar berarti mengambil sifat Allah di Tuhannya. Ini pun sedikit aja siwanya. Kadang maunya mendapat orang kan. Jadi kita harus itu timbangannya sama basar Allah melihat. Mata-mata sorong mata dalam kau melihat dalam perasa dalam hati nambah lihat seorang ada ingat dalam hati bahwa seseorang ini kau malah dibantu oleh Allah karena ada yang ingat itu pulang kau bapander ada bisi muntung ada bisi gusi ada bisi lidah kalau pulang kau mengeluarkan suara dan huruf rasa seorang bapak dan padahal Allah sudah bersifat alam di situ yang berkata-kata yang maha berkata-kata cuma Allah. Kita kau bahkan dari ini wajib kita ingat dalam hati bahwasanya seorang ini dibantu oleh Allah. Ingatan hati kita. Jadi seorang kada di situ. Jadi dalam hati seorang itu seorang kada nah itu artinya orang mati akan diri. Matilah hingga sebelum mati nang babujuran datang. Apabila ikam sudah nangkai ini gawian ikam dari hidup sampai mati nangkai ini gawian ingatan ikam tenang. Maka matinya ikam nang kaya mati orang nang guributan itu ada salaman uyuban anta sudah mati badulun apa ada jadi nangsat jadi kita mati sakit karena itu tolak kita maaku ibadat tanah pun kita mendengar seorang nambah ngaran si Ano nah awaknya nang kaya itu nambah lihat seorang nambah gawi seorang mana kan kalau dicabuti orang tebal betingan kalau sakit dicabut orang sifat kuasa di awak tangan batis kita kalau lagi bergerak dingin sudah kalau sakit parut dingin kena sakit juga kita jangan ada lagi aja seorang anak makan anak ini anak itu kalau memang itu ampun nyawa sifat kuasa ada, sifat melihat ada, sifat mendengar ada, siapa yang mengambil dan berarti kan kenapa jadi diambil orang karena pun orang lalu akhirnya nyawa tertinggal nang kaya mayat jadi bangkai telinga ada, mata ada, untung ada tapi di bandara kita kau lagi mendengar ada lagi, bisi mata ada melihat lah lagi nama lihat siapa nah lagi hidup dari siapa nah itu intinya orang nah jadi orang belajar tauhid itu gunanya menimba lawan sifat seorang artinya tuh arti tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan artinya tuh maesakan menunggalakan maulah satu aja nanti ingat kan walaupun nanti ingat ini orang agak tapi sifatnya sama kayak yang ada di awak kita. Nah ini punya Imam Utsaimin. Itu salah satu cara untuk mematiakan dan menghapus segala asar basariah apabila ikam itu mengamalkan dari amalannya cara mematiakan maka di dalam hati ikam ada lagi sifat asar sisa-sisa sifat syariah sampai ingat lawan Allah duduk ingat bantuan Allah nambah makan ingat bantuan Allah berlihat ingat bantuan Allah dalam hati lalu dalam hati itu ada lagi tak sisa rasa ingat lawan seorang ada lagi nah itu aja syariah ada di dalam hatinya di dalam hati walaupun orang abang makan walaupun orang makan guring segala asal basariah daripadanya dan jika sekalian inilah yang cenderung kepada mati diri yang membawa kepada akhirat Allah Ta'ala ada maksud bermati tadi ingatan hati lawan Allah ingatan hati kan ada ingatan hati lawan seorang lawan diri sendiri itu kan ada diri kita ada pandangan benar ada wujud akhirnya bilang tiada ada lagi pahadangan benarnya dengan pahadangan itu ya
Sekalian inilah yang condong kepada mati dirinya dan yang pada membawa kepada hadrat Allah. Tentu, ingatan hatinya wanita. Karena keadaannya berlaku atas yang dikehendaki oleh syariat. Ada yang dikehendaki oleh syariat, berarti yang kayaknya duduk kawin awak syariatnya berdiri. Ada bandanya, hati syariat itu ada bandanya. Bahwa sembahyang ada gawiannya. Bukannya hati sembahyang itu orang ada sembahyang berduduk aja eling itulah ilmunya itu musasat tentu. Nah dimaksud syariat di sini orang sembahyang dua, orang sembahyang tapi sambil sembahyang ingatan hati main namun orang berdiri ingat lawan Allah dengan sifat bantuan Allah kodrat di situ. Aku mau di diri aku ini kau berdiri ini dibantu oleh Allah sifat ingat lawan sifat kurang. Nah itu nanti maksud dengan dikehendaki dengan syariat. Nah syariatnya ibaratnya tuh ibadahnya digawi, hakikatnya juga dipakai dua-duanya nentang. Jangan ditinggal. Nah syariatnya ditinggal. Jadi contohnya kayaknya janganlah ikam berikut lawan ibadah, tapi janganlah ikam meninggalkan ibadah itu belum. Jadi ibadah digawi tapi ikam jangan berikut dua ibadah. Nah, kenapa jadi berikut dua ibadah? Karena apabila ikam berikut dua ibadah rugi kan. Sebabnya ikam kau beribadah itu pada intinya bantuan Allah juga, bukan ikam nambah ibadah. Nah kalian mantap nari kan nambah ibadah nah Allahu Akbar melihat mata, tapi apabila di dalam hati kami kada ingat insiden maka tak ikut lawan ibadah malamnya. Atau umpamanya ikam ingat lawan Allah tapi kada beribadah luput jo nambung jo kan duanya bayang digawe sambil di dalam hatinya ingat lawan bantuan Allah. Ya, ikam selamat, ini ujungnya gotol benar. Kenapa? Karena apabila ingatannya sudah nangka itu, dia manapun ia berada, itulah kawan sejati, nangka ada memisahi lagi tuh. Ikam bakawan dua kawan, ikam lawan bini ikam aja, KWC tapi bisa sudah, kapanganten tak bisa. Kapasa tak bisa. Allah Ta'ala adalah bisa lah. Dan asa ikan buju-buju mengatakan non orangnya, mengatakan non sifatnya, mengatakan non bantuannya dalam hati ikam dimanapun ikam berada, di situ Allah Ta'ala. Nah, kada jauh non nyawan kamana aja ini nang kawan sejati nang membantu belalawasan, Ini yang dikatakan kawan sejati padang sunyi empat sini. Nyawa bedaya nang kada mengatakan orangnya nyawa bantuan, kada mengatakan lawan bantuan kurang. Maka apabila nyawa mengatakan bantuan orang berarti kurang nak membantu di situ setuju padang kada kah, padang rame kah, padang sunyi kah. Kita ingat juga lawan diri seorang tadi diri seorang apa pada paling lawan 20 tahun lagi matian. Matian mana dirinya lagi? Enggak mata nyawa mana dibicarakan orang mata melihat lagi lah. Udah ketalingan masih ada pandai orang mendengar lagi lah ada jadi mayat sudah. Budiknya roh nyawa yang sakit kena apabila lagi dunia ini kita ingat tetap. Kalau kemana karena nyawa tersiksa ayo juga. Dia tersiksa mbak Marista ya tak mbak di dunia yang ada tapi ingat mati pulangnya memang mati Tuhan ikan di dunia aja tapi ingat jodoh aku duduk pada diri aja pada ingat maka takbir pada ingat bodoh pada ingat apa pada ingat Allah Ta'ala-nya mengingat Allah Ta'ala lawan kita ini baikkan dan nyawa benar lagi lawan Tuhan pada 24 jam kan duduk akan orang berdiri diri akan orang panjang parut dikanyangkan orang
Itu pulang dipicikkan orang parut kalau membuang lawan isi kan kosong pulang parut ke WC pulang dibantu akan orang di ruangan orang babasuh dibasuh akan orang yang mereka dipengen takkan tentang melihat nyawa nama babasuh nggak melihat nyawa orang tuh itu syariatnya jangan itu hanya syariatnya ingat tak hakikatnya ingat tak dalam hati soal dibantu Allah bapak-bapak diingatakan itu diingatakan Tuhan saya sama, Tuhan saya Abdul Qadir Jailani, para aulia-aulia Allah, mereka memperbanyak ridho Allah, dilatih itu jangan melatih itu ya, diingatakan melatih, ingatakan tetap muka dilatih, katakan nyawa anak jadi pemain bola, hati-hati ada rokok sehari 2 bungkus. Latihan kita ada orang main bola latihan sepal bukanya aja sepal jalan sepal buka belum lagi menggiring bola belum lagi loncat nyawa sekali latihan langsung rumah sakit buka palu kuning nang keluar mata berbintang-bintang misal 2 rokok 2 bungkus anak kayak 7 juta artinya dilatih nama latihnya masing kan kau apa untung nyawa parut-parutnya nyawa ada mau bangun karena keperluan enggaknya masih lalu nya sudah pulang dan keadaan yang berlaku atas yang berkehendak berdasarkan daripada cahaya dengan cahaya keduanya syariatnya digawi ingatan hatinya jalan dan menunjukkan yang keduanya ini tadi kepada tiap-tiap orang yang hendak berjalan menuju Allah dan orang yang berkehendak akan akhirat murid dan akhirat tentunya dan terdapat tiada bagi mereka bagi murid atau orang yang berkehendak hati murid itu orang yang berkehendak akan akhirat pada akhirat ini ya Allah artinya yang menggaib dan terdapat tiada bagi mereka bagi murid atau orang yang berkehendak akan akhirat pada segala jalan ini daripada bersahabat dengan syekh nam bujur itu satu dulu jadi nikam guru dulu nanti guru ilmu dulu ikam nambah ilmunya ikam nambah ilmu dulu itu maksudnya nanti kita belajar fikih jujur nanti maksud fikih ini rukun Islam 5 pertama baca syahadat yang kedua sembahyang nanti maksud sembahyang ini bukan cuma sembahyang itu aja nanti maksud sembahyang itu wudhunya jujur tada mengendali banyunya berapa banyu najis berapa banyu nang mubah berapa banyu nang ini apa banyu ini baru nanti kena nanti junubnya hanya di situ dulu kamu alim di sini alim dulu belajar alim dulu hati sembahyang ini luas dari wudu mandi junub nanti mengendali banyu mengendali najis baru lagi sembahyangnya hanya sebelum yang membayang belum ada Al-Qur'annya dan belajar pulang baca Quran menandui huruf puasa rukun Islam ketiga puasa belajar puasa 4 bacakan kali menekannya itu dulu kita belajar ikam alim di situ imba ikam sudah alim di situ hanya belajar ilmu hati pulang imba belajar ilmu hati hanya cari ilmu tauhid lah atau biimbai cari gurunya dan lain supaya waktunya untuk nggak terbuang belum lagi kena pulang belajar cari pulang guru ahli ma'rifah belajar pulang nah, sambil belajar lalu syarat yang kedua pulang bakawan lawan guru bersahabat dengan guru nanggu bersahabat ini bukan bakawan muntinya bawirin seorang obat juga bawi itu maksud bakawan bukan bakawan yang dudukan berongkong ada itu kan kawan rompe
Nah, ini kan ada orang sembahyang 4, orang sembahyang, orang berwirid seorang 4, berwirid orang belajar 4. Jadi di situ seorang dapat 2, ibaratnya tenang, ibarat lampu, seorang paparan 2 lampu, 4 2 tarak, namun seorang ada paparan, ada tak, kaitannya. Nah dimaksud ke sahabat itu belajar, tapi sebelum nyawa belajar itu nyawa dulu alim dulu. Alim dulu ni kan fikir belum model banyu belum nang dasar-dasarnya dah. Nang nyata kelihatan ilmu fikih ini artinya ilmu nang kelihatan mata, nang kelihatan mata, nang ada bandanya dan nang kau dirasai pakai rasa lisan. Karena pulang cari pulang guru ilmu hati, belajar pulang ilmu hati. Nah ini ilmu hati ini ilmunya nang ada andakannya di dalam hal itu guru pulang mau ada guru sinjal nyawa berpakandaran itu sinjal kena nyawa jualan sinjal. Manusia ini terdiri dari jasad, ilmu pikir dan terdiri dari hati, belajar ilmu hati, berapa maksiat zahir, berapa maksiat batin, berapa taat zahir, berapa taat batin, ada dalam hati. Manusia itu pulang terdiri dari roh, cari pulang gurunya. Itu pulang manusia itu pulang di atas roh, ada sir malamnya, guru pulang sambil nyawa bang guru belajar bakawan lawan seorang guru syekh nak wujud di dalam ilmunya, tapi pun seorang balum ya apa kita sahabat dari sama ngaji di situ atau yang mengambil dan mursyid yang telah selesai ia daripada melepas daripada nafsunya dan telah selamat ia daripada hawanya, maka menyerahkanlah ia akan dirinya kepada si guru tadi. Ini apabila murabi mursyid, tapi dengan syarat nyawa alim dulu. Murabi mursyid itu mau sebutin aja nyawa kada alim, kada menerima orang. Sebutin aja, atau sebutin aja dia. Ilmu pikir, ilmu hati, ilmu tauhid, paling kurang tiga ilmu ini tahu kan hati alim itu tahu. Kenapa bila tiga ini ada bertemu orang bermursyid, ada orang belajar nangis darah, ada orang melajarinya. Sebabnya apa? Umpama rumah atau anak kerabat sudah rumah anak kerabat tiga tukang memiliki nampak ada di tukang apa akan sekali benar itu. Itu maksudnya artinya seorangnya jauh seorang berdua seorang berdua alim belum tahu maksiat jahil apa maksiat batin apa di hati. Kalau lagi karena tauhid wujud kita mengkomokkan Allah terbagi berapa ini terbagi berapa ini terbagi berapa ini terbagi berapa ini terbagi berapa belum terbagi apa ini andapannya ini kayak apa nyata hatinya ini kayak apa kemudian ilmunya tak pembagian baju ada berapa, ada mustamal, ada penetapan najis, ada baju mubah, ada baju ini, ada baju ini, ada baju ini, ada baju ini, najis terbagi berapa, terbagi ini, terbagi ini, terbagi ini, cara membaginya kayak apa, kayak ini, wajib tahunya kita. Masalah murabi mursyid belajar kita, apa benar loh, nyawa dulu di situ aja. Yang telah selesai lalu karena hanya menyerahkan kepada si guru tadi dan melanjutkan toatnya dan mengikut kepadanya di dalam tiap-tiap yang disyaratkan oleh si guru tadi dengan dia daripada tiada keraguan lawan si murabi mursyid tadi dengan salah seorang alim dulu. Dan takwil dari si guru tadi, maka hanya saja
kata mereka, barang siapa yang tiada baginya guru, maka syaitanlah gurunya. Nah, ilmu hati kita cari gurunya karena hati rasa bujurnya, padahal seorang kada tahu ilmunya lagi, guru kada ilmu hati. Dan kata Abu Ali As-Saqafi radhiyallahu anhu, jikalau ada seorang itu telah berhimpun segala ilmu sekaliannya, walaupun di sini ada seorang orang yang alim ini banyak bisi ilmu, seluruh ilmunya diisi, apalagi ilmu yang fardu aja kayak fikih, syariat, tarekat, hakikat, ahli ini tahimpun, walaupun inya berisi ilmu tahimpun ilmunya, tapi inya kada bersahabat dengan seorang guru, maka sekalian taat manusia niscaya tidak sampai ia kepada kasudahan segala lika-liku, melainkan dengan riya, kecuali dengan ridha Allah daripada syekh atau imam atau yang beradab. Contoh ikam di sini kesalah banyak ilmu, di sana berguru, alim nih, di sana ikam di sana ikam berguru ujur-ujur menguasai, di situ ikam berguru pulang ujur-ujur menguasai akan ilmu, tapi nyata pulang ikam pada besi kada berguru lawan Rabi Mursyid pulang. Nah, akhirnya ilmu ikam sia-sia juga, walaupun ikam alim. Ada tadi orang ada alim, ada alim ada ini alim sudah orang macam-macam ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada belajar harapnya menjadi pada tahun itu tahu apa ini sifat apa, ini sifat ini, dibacakan ini ada bagi berapa, ini ada bagi berapa, ini ada berapa anak, jadi sudah ada berapa. Kalau lagi ilmu yang lain, ilmu tafsir, kalau lagi ilmu hadis dan banyak ilmu, tapi ada di sisi Rabi Mursyid. Lalu nangkai orang berjalan, ibarat orang berjalan di padang kadang, ada di sisi toka, lalu berjalan bahar, ya kada mau sampai padahal banyak modal panjang, besi modal panjang, besi pelumbaran, tapi kada ada besi nanti ikutin. Lalu ibarat orang berjalan di padang kadep nenta tokatnya kada, walaupun alim benar banyak besi ilmu, apalagi kada ilmu kada, nah itu dan ta'wilnya dan bersahabat sekalian taib dan bersahabat, walaupun ini bersahabat dengan sekelompok manusia, banyak bisa kawan yang masih manusia, mana alim orangnya, mana kawan yang banyak beribu-ribu si kawan, tapi ada bisi guru Rabi Mursyid nang memberi arahan, akhirnya sia-sia juga. Alim itu orang mengaji tauhid udah kursi A, mengaji ilmu ini udah kursi anu, alim tahu menguasai orang-orang bisi kawan yang banyak. Taifah ini segala taif banyak bisi kawannya alim juga. Niscaya tidak sampai ia kepada kasudahan segala laku liku melainkan dengan riyadhah daripada syekh, kecuali si guru nama jadi guru nang masa nyawa atau melapak sama kayak orang melaparan melalati nanti nang tahu tajam atau kadang ternyata orang pandai besi kayak kita ini tahu pakai aja lah barang mungkin ada rasa kumpul asa. Padahal kenapa di asalnya berapa kekuatannya kumpul pulang menak landap harus dong bawa ketemu pandai titiki orang anak alim tak ada yang tadi belum alim lah, ada ini orang alim sudah kawanan pulang berbuat alim juga, tapi nya kada ada bisi guru nang melatihnya
akhirnya sia-sia. Dan barang siapa tiada mengambil adabnya daripada sesuatu gawian, baiknya sekurang-kurangnya yang melihatkan akan dia segala aib dirinya dan segala kejahatan di amalnya, niscaya tiada harus diikut padanya di dalam mensahkan muamalahnya. Disebut lagi, barang siapa tiada beramal, barang siapa kada mengambil adab daripada sesuatu gawian, daripada satu gawiannya, baginya sekurang-kurangnya ambil adabnya. Contoh kayak ibadah, ada contoh orang sembahyang adabnya banyak. Satu, wudu, itu adab luar letak. Nah, wudu itu menghadap kiblat, itu adab luar letak. Adab hati pulang lawan Allah pada waktu wudu. Nah, orang wudu itu kan kedudukan daripada makam taubat. Nah, orang belajar ilmu hati, makam pertama daripada taat jahil, taat batin adalah taubat. Hati tak. Udah sudah bang siapa kada mengambil adabnya daripada sesuatu gawian, baginya sekurang-kurangnya, nah melihatkan akan aibnya, segala aib dirinya dan segala kejahatan amalnya, niscaya tidak harus dia ikut padanya dan di dalam mengusahakan amaliyahnya. Jadi disini contoh sembahyang, orang sembahyang adabnya satu wudu. Orang wudu membersihkan, membasuh 7 anggota. Nah, ini gawian adab luar. Adab hatinya, ilmu hatinya lawan Allah, bahwasanya seorang bertaubat dari 7 anggota yang dibasuh itu tadi itu ilmu hati itu orang adabnya adab rohnya. Orang wudu, orang sembahyang, adab rohnya, ingatannya lawan Allah, ingatannya lawan bantuan Allah. Dari awalnya nak wudu, dari awalnya berwudu, nang sunat wudu sampainya berwudu. Jadi tiga-tiganya terpakai, ilmu fikihnya kelihatan dipakai. Lalu menjadi daripada sesuatu gawian yang baginya tusuk orang-orang melihat dia akan gawian tadi daripada aib dirinya. Wudu, orang adab, orang sembahyang wudu, aib dirinya melihat lawan hati. Ingat lawan hati bahwasanya 7 anggota sholat pada waktu basuh muha, ingat dalam hati mata sholatnya banyak besi dosa. Hari ini macam-macam dilihat, basuh kumur muha, kumur untuk alga itu adab sembahyang. Atau belum sembahyang lagi balu makanya inna sholata la kabiratun. Ikam tahu kan sudah gawe sembahyang tuh berat benar. Sembahyang itu sebenarnya berat, bukan cuma cukang ruan itu aja kan. La kabiratun berat benar illa ala khasyin. Kemudian kurang bujur. Hati khusyuk ini kan tiganya, khusyuk pada ilmu syariatnya, khusyuk pada hatinya, dan khusyuk pada ilmu rohnya. 3 pun orangnya. Bau kumur, ingat dalam hatinya nah. Kumur ini sudah termasuk sunat dulu. Ada wudu hanya nah. Belum lagi ada sembahyang. Wudu itu adab sembahyang. Wudu itu adab sembahyang. Sunat wudu adab dari wudu ulang. Basuh muntah, bau umur 3 kali, basuh muha 3 kali, itu adab wudunya. Adab wudu baru lagi adab sembahyang.
adab sembahyang ya berwudu, adab berwudu pulang ya sunat wudu. Tiga tantang lagi nanti. Sunat wudu, adab wudu, sunat wudu kumur disuruh 3 kali pada waktu kumur untuk ingatan hati lawan Allah. Untuk seorang hari ini apa-apa yang di bandera kan bertaubat di situ akan taubat hati pulang sambil masuk untuk kumur minta ampun karena ilmu hati di situ supaya disini akan segala aib dirinya. Nah, dan segala kejahatan amal gawiannya kayak untung pokoknya hari ini berbandar berapa kali apa pada benderakan berapa kali berustah itu basuh muha basuh mata termasuk mata apa-apa di gawe mata ini kejahatan mata apa-apa aib mata ini ilmu hati aja tentang belum lagi kena pulang pada waktu masuk muha selain pada bertaubat mengatakan aib seorang hari ini apa apa dipandang umpamanya asarnya bodoh jadi asar ini bodoh asar sunat wudu asar sunat wudu itu adab wudu wudu itu pulang adab sembahyang 3 tantang. Makanya kenapa jadi orang ada surga dan neraka. Jadi hitungannya kita nyakanya surga berataan masuk surga berataan neraka ada juga. Ini Pak membasuh kan membasuh hiakan seperti mana dibasuhnya basuh juga ada pokok 2 aja masuk muha apa nanti gawe mata masuk telinga apa kan sunat aja sunat wudu nih masuk pokok 3 kali masuk muha 3 kali masuk tahun 3 kali masuk rambut 3 kali masuk telinga 3 kali masuk batis. Setiap kali melakukan gawian itu hanya gawian adab syariat, adab orang wudu, adab wudu belum lagi adab sembahyang. Itu gawiannya yang kelihatan mata itu hati pulang ingat umumnya belajar ilmu hati pernah bab awal dari kurang belajar ilmu hati tokat batin adalah taubat. Nah, jadi katakan banyak wudu asar sembahyang asar apa-apa yang digawi oleh mata untuk pada waktu masuk muha katakan dari johor tadi ke asar apa-apa yang lihat itu yang dimaksud memandang mengatakan keaiban di seorang itu aja sama diingat juga di adab aja dan adab itu aja 3 ilmu membasuh selain membasuh hati ingat taubat lawan Allah belum lagi bilang rohnya mengingat pada waktu membasuhnya ingatan hati lawan bantuan Allah membasuhkan nyawa kada kawa mengingat lawan Allah amun hati belum beras itu tangganya kayaknya ilmu syariat ilmu hati hanya ilmu tauhid. Apabila satu tingkat 3 syariat ini gawian batang tubuh ilmu hati yang di dalam di hati anaknya tauhid di roh nyawa kada kau mengingat lawan Allah apabila hati nyawa belum masuk belum lagi nanti ada 22 taat bantu taat hati dari ilmunya tak gurunya satu ini kada boleh ada ini kada boleh ada ini kada boleh ada ini basuh muha basuh rambut gitu lah adab syariatnya orang adab syariat anak wudu sunatnya salah satu basuh rambut hanya sunat aja nanti adab wudu aja gawian luarnya membasuh rambut dalam hatinya ingat bahwasanya dan dipikirkan hari ini apa-apa dan dipikirkan oleh kepala lewat rambut ini apa
dosa apa nih gawe, pikiran apa ada, ingat dua Tuhan nggak ada, tampon di situ sambil membasuh. Jadi mati bahas pulang situ. Itu pulang pada waktu membasuh hanya memakai ilmu yang ketiga, tapi harus tiga-tiganya jalannya. Ada beli-beli kau yang ketiganya ingatan hati pada waktu membasuh rambutnya, ingatan bantuan orang. Ini yang ketiga. Apabila yang kedua kadada kawan kayak kendaraan toh ada gigi satu gigi dua, ini menaranya ada metik ada bagian lagi, ada bibik ada gigian lagi. Carilah disediakan gawilah amal itu. Nah amal itu membuka ika melihat akan segala aib dirinya daripada segala kejahatan amal ikam. Orang sembahyang aja adab sembahyang satu, adab kiblat, kedua menutup aurat, ketiga bersuci, suci tempat, suci badan, suci tempat. Adab janganlah maulah sembarangan bayang. Kadang anu mampalakan kiblat atau behereng pada kiblat atau umpama sembahyang auratnya terbuka adalah itu ada pengaruhnya. Amalnya niscaya dia adalah harus ikut padanya di dalam mensahkan amal. Apabila ilmu atau amal nang kadang atau satu gawian nikah harus bergawian, tapi ilmunya kadang mensahkan mau nikah, nah itu maksudnya. Maka pekerjaan yang bagi sekorang orang menang melihat dia akan dia, nah itu jadi gawian. Jadi pegawai hikam sesuai ilmu hikam masuk itu lah. Itu aja lagi pak amalah hikam sesuai ilmu hikam. Menyenang ketiga-tiganya nggak paksa gampang. Cari guru pulang, guru pikir satu, guru imate dua, tauhid tiga. Nah, ini membahas lain bahasan guru kita supaya intinya hikam itu melihat akan kejahatan diri hikam dan hikam itu melihat akan aib diri. Kan ada ini kata bodoh rasa seorang aib karena sudah nyetak. Padahal bodohnya rasa seorang membahas seseorang apa seorang tauhidnya pulang kada adab di situ. Orang belajar namanya orang masak tauhid itu tahu wahada yuhidu tauhidan. Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, satu aja bisa kelakuan. Ada lagi kelakuan yang lain bisa kada ada manusia kada ada. Ingatan orang lama mati itu pada waktu bodoh itu di ingatan orang, di hati lain lagi pun orang. Kayak nyawa-nyawa anak tangga, ada tangga satu, tangga dua, ampun orang tuh berisi itu pegudang sabuting lingkungan tiga hendakannya pun seorang sabuting lingkungan sabuting tukang seorang tukang sudah sehari-hari dari selalu Tuhan mampus nyawa jadi terasa pun nyawa tarus nama hidup pakat bunda, nama bantu benak bunda, mana ingat dia tuh nama beri rezeki bunda. Ya rasa nyawa juga tuh anak kain apa kabar? Ya Tuhan, jangan Tuhan beruntung bang. Tikam jatuh jadi kawal apa-apa tuh ampun nih membantu lagi. Kau kalau melihat ampun nih membantu. Ikam kalau apa-apa ampun bantu. Tapi tadi apabila ikam hendak mengingat Allah, ikam harus melalui jalur hati berasa itu loh. Nah berasa hati ini jadi belajar ilmu hati 22 sifat hati. Taat jahil, taat batin, maksiat jahil, maksiat batin, wajib untuk tahu kami seterusnya ini pada boleh, ini pada boleh, ini bab taubat, ini bab tawakal, ini bab syukur, ini bab ridha. Itu gawian taat batin ngarannya ya ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Ini ngarannya maksiat tentang dan diperiksa terus 24 jam. Ilmu hatinya kayak itu juga, ilmu tauhidnya kayak itu. Lalu istri dirinya dan segala kejahatan amalnya niscaya dia harus diikut padanya di dalam mengesahkan muamalahnya. Jadi jika mencari ilmu, nah mengesahkan amal jika belajar gitunya.
Nah, ikam nih, carilah ilmu nama usahakan, nama membujurkan akan gawian ikam. Nama usahakan itu membujurkan amal ikam. Sedangkan kita ini kan terdiri dari tiga. Nah, ada batang tubuh, ada hati, ada roh. Nah, jadi jika cari ketiga ilmu itu, batang tubuh nama harus yang lebih berguru itu. Ya, hati manusia ini dari hati, karena dari hati itulah Allah memandang lawan kita. Jadi kayak apa supaya hati itu yang ringan. Nah, mencari orang guru ilmu hati. Betul di batang tubuh manusia ada roh. Nah, roh dari roh. Nah, ini nama atur ilmu tauhid 20 lah. Itu kawatannya kalau tiga ilmu lah, tiga itu nama usahakan amal ikam, dan tiga ilmu itu nama lihat nang kawak melihat aidi ikam, dan tiga ilmu itu nama tahu akan kejahatan amal ikam. Ikam wudhu pada syariat bujur sudah, wudhunya bujur karena ikam berburu, cara wudhu bujur, tapi hati kada badan lawan Tuhan. Pada waktu wudhu memang kadang menyatakan itu soal taubat hati karena sudah hati belum ringan walaupun wudhunya bujur. Jadi intinya jangan ikut lawan amal ibadah, tapi jangan meninggalkan amal ibadah. Jangan ikut lawan ibadah, tapi jangan meninggalkan ibadah. Ibadah digawe, ingatan dipakai. Ingatan itu inti daripada kewiat. Innamal a'malu binniyat. Niat aja ada, gawinya kan ada, luput juga. Ada bujur juga. Nah, bujur itu barataan pakai awal kami ibadah, hatinya pada waktu beribadah ia memeriksa kalau ada bisi penyakit maksiat batin kan ada, kayak dia ujub takabur sumah ada dalam hatinya. Hanya rohnya pulang main memandang kepada tauhid lawan Allah. Dan disitu mengesahkan amal. Jadi tiga ilmu itu adalah mengesahkan amal. Itu mereka tuntut tentang. Dan berkata Sayyidina Abu Madyan rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, barang siapa tidak mengambil adab daripada segala adab, niscaya membinasakan ia akan kurang mengikut akan dia. Gambar hati sedang ilmu tauhidnya aja yang kada adab, ilmu pikir yang kada adab. Contoh jika wudhu tapi kada memakai sunat wudhu, nah itulah wudhu langsung wudhu tapi sunat wudhu kayak dipakai. Nah, ini bahayanya apa? Kalau ada sesuatu yang menghalangi atau menghambat banyak sampai kepada sesuatu yang disuruh oleh ilmu pikir. Bama hanya menyangi waktu, untuk nyanyi waktu aja orang bodoh tapi kadang memakai sunat wudhu langsung wudhu aja, kadang ingat lagi, kadang memeriksa lagi. Umpamanya di muha, di bawah telinga, di kulit, kadang main lagi sisik iwak, haruan, tempat bahandak di situ. Saya itu aja ada wudhu, ada sah kan, sebutin itu aja adab luarnya aja minta kan, adab luarnya minta ada sah sudah nyoba amal. Itu belum adab hati dalam beribadahnya tadi pada waktu wudhu apa adab hati pula. Ini bertaubat seorang daripada 7 anggota itu. Kalau benar-benar gawe anggota 7 nyata untuk neraka ada 7. Jadi dipanasi bertobat seorang kalau benar gara-gara batas masuk neraka kan, gara-gara mata masuk neraka, gara-gara taringnya masuk neraka, gara-gara rambut dan pikiran gara-gara itu masuk neraka, pikiran macam-macam, betul ditaubat. Makanya orang bodoh itu sebelum bodoh itu adabnya dulu. Nah, orang bodoh itu adabnya tentang adabnya belum adab hati belum ada kena adabnya secara tauhid.
pada waktu bodoh ingatan hatinya apa bodoh semua apa ini ingatan hatinya toh dibantu oleh Allah. 3 orang ingatan hati, ingat gawin jasad dan ingatan di rohnya. 3 orang itulah manusia. Anggaran manusia itu aja Nabi anak habib bil mahbub bil jasad wal arwah wal qulub. Karena Rasulullah itu adalah kiblat atau imam, makanya Nabi mau patin kayak Nabi habib bil mahbub bil jasad sidil arwah, lalu gawin pikirnya bujurakan wal jasad wal arwah, ilmu rohnya ada, wal qulub, hatinya ada juga. 3-tiganya nyata. Maka orang yang mengikut akan dia dan adalah alamat ciri alamat murid ini maksudnya orang yang berkehendak, orang yang hatinya itu berkehendak Allah, atau orang yang menjalani jalan akhirat. Nanti akhiratnya ya berharap doa Allahnya. Alamat orang yang berkehendak Allah kepada maqam yang terpuji. Nah ini maqam terpuji ini ya tadi hatinya. Nah hati ini kan ilmu hati kan itu tentang namanya sifat mahmudah, namanya sifat majmumah. Nah tentang sifat-sifat terpuji ini kan kayak taubat. Orang bertaubat tuh itu adalah terpuji. Kenapa? Allah ketujuh lawan orang yang tahu taubat. Allah maj'al min tawabin, nyoba doa pada waktu itu bodoh. Allah maj'al min mutatahhirin. Orang bertaubat itu sama hukumnya orang nafsu bersuci, sedangkan Allah suci dan Allah ketujuh orang yang suci dan ketujuh orang yang bertaubat. Mau hati terbang kan? Dan adalah alamat murid kepada maqam yang terpuji. Saya bertaubat karena ilmu hati ini ada kalanya maqam sabar, maqam syukur, zikrul maut, husnuzon, macam-macam ini kan. Ada 22 wajib diketahui. Yang terpuji ini bahwasanya bersamaan kepadanya segala ahwal dan tiada memberi bekas pada hatinya pada barang yang datang daripadanya, daripada jahat segala kelakuan dan segala perkataan, karena inya tenggelam hatinya di dalam menilik kepada hadrat Allah. Ini contoh muslim itunya apabila nyawa bujur, pikirnya bujur, ilmu hatinya bujur, tauhidnya bujur, insyaallah Tuhan bantu. Dan jika melawan Tuhan kan ada rasa terdidik lagi. Soalan kah? Di manakah? Sampai ikam dalam WC. Kadanya rasa-rasa lagi lawan Tuhan tuh kadanya rasa-rasa. Mau rasa-rasa masih rasa. Tentang asal bujur 3-nya. Allah membantu ikan. Ini orang yang berkehendak kepada jalan akhir. Dan setengah daripada mereka bermula orang yang bermula kenyataan hilang nafsu tadi daripada hati itu yaitu kasih dan bertemu dengan Tuhannya dalam tiap-tiap napasnya, daripada tiada ikhtiar pada sesuatu hal adalah seseorang itu atasnya. Bapaknya sudah bujur, yang 3 dan tadi pikirnya bujur dari pemudu, basuh mudu, bapak ini banyu sembahyang baca Quran dan sebagainya itu pikirnya lah. Junubnya apanya bujur, ilmu hatinya pulang karena 22 sifat dari sifat-sifat namanya mudah belajar itu Pak wajib dibina duit supaya jangan ada perhitungan tak di dalam hal hati metodon di roh karena tauhid pulang nanti ada 40, ada 50 akaid, 20 wajib, 20 sunat, wajib tuh hafal, wajib tahu. Setengah daripada mereka ada belum menggunakan ahli ini hilangan nafsu itu daripada hati itu karena kasihnya, karena ia merasa kasih bertemu dengan Tuhannya. Kalau ada lagi beseliu, ada beliur lagi. Bahkan apa ada beliur, seorang masih beliur. Nah, tentang kenapa mudah karena segala itu tadilah itu ciri itu
Setengah daripada mereka bermula kebenaran hilang nafsu itu daripada hati itu, yaitu kasih bertemu dengan Tuhannya. Kayak kemarin contoh Nabi Musa. Jadi Azrail dia mendatangi Musa. Azrail ini tugasan cabut nyawa. Makanya apabila mencabut nyawa ini penampilannya pasti sangar itu artinya sama kayak orang menjagal arti sangar. Lalu datang dalam bentuk sangar lawan Nabi Musa. Tujuannya mencabut Nabi Musa. Nabi Musa itu kaget lapar sidin Azrail. Sepal ada terpelantingnya. Manu Azrail ini agak di gunung lepeh Allah. Jadi kencangnya Nabi Musa. Malaikat tak lemek buka malaikat. Laporan Allah Ta'ala wa Allah Ta'ala, kayak apa urusannya dua Musa ini? Aku nak mencabut belum lupa lagi namparnya dah. Menjadi Allah Ta'ala coba mengikat mengganti rupa dengan rupa nang bungas-bungas juga sampai sangat rambut gimbal kalau jengking di hidung bandang lipas di taringnya kalau masuk di pinggul ular bandang yang tak takutan antara kajut Musa juga kan bentuk nambahin. Namun malaikat Azrail itu punya harum turun kejembol pesuroi pegamis lewang baik-baik. Bertanya dengan Musa, kamu siapa aja Musa? Aku Azrail. Bapak ikan urusannya, aku mencabut ikan. Itu pun apabila ikan bersedia. Iyalah ya, dia Musa. Tapi terserah ikan ya Musa. Aku ini kadang mencabut keparak yang ada wanita ikan. Tampar ikan. Azrail aja takutan kalau Musa. Jadi Musanya Azrail pintar di pandarinya. Sekira aku terserah ikan aja Musa. Mau ikan tidak mati wah ini gak ada apa-apa. Anak kayak pakai ikan lagi. Ada aku cabut. Kamu hendak dua hari ini supaya umur panjang ada itu ada kerbau di sana tuh. Ada telapak tangan ikan situ kaca. Itu apa ya? Buka telapak tangan berapa ada bulu di tangan ikan itu kita hitung kesan umur ikan sepenting bulu tuh baru hitung setahun. Umpama di genggaman ikan itu ada 3.000, berarti 3.000 tahun lagi umur ikan mati. Ujar Azrail yang Musa pulang rumah kepanjangan pulang. Usia tinggal seronganan orang matian seorang kada siapa mata. Jadi ujar Azrail wahai Musa, ikan aku bertakun ikan beribadah tu lawan siapa lawan Allah. Hati ikan pengingatan lawan siapa lawan Allah. Apa-apa ya Pak lawan siapa lawan Allah. Nah Allah Ta'ala itu Musa kekasih ikan. Apabila ikan masih hidup ikan pada kawa melihat dan bermesraan lawan kekasih hati ikan. Jadi kayak apa? Nah ada solusinya jajaran mereka mati kepada dapat lawan kakak kasih kan jadi ya anak umur panjang cepat tuh ini dikitnya ya mati Musa. Jadi karena kekasih hati itu maksudnya ini ingatan hati Musa itu lawan Allah. Walaupun luarnya kayak manusia juga duduk rokok pandai apa, tapi ingatan hatinya selalu lawan Allah. Orang kawan ingatan hati lawan Allah, tapi nya mengetahui 20 ilmu hati dulu. Nah, supaya jangan ada takabur, sombong, meruja, apa lagi. Nah, ada seseorang tahu sebentar, seseorang tahu. Dan apabila telah didapat, jadi disuruh tadi kan sampai dengan Tuhannya di dalam tiap-tiap napasnya daripada ikhtiarnya sesuatu hal, makanya kita itu disuruh setiap hilang atau disuruh sunat padanya wajib, disuruh ingat lawan Allah.
tarik nafas ya, turun ingat walaupun satu mat aja, mana ingat di mana ingat saja dulu. Nah itulah kekasihnya sing parakan benar, bantuan kekasih hati sing parakan nang nyawa kada marah rasa. Kita aja nih dibantu orang berterima kasih. Ini Allah yang membantu berapa diramakan berkijib bakar ngantuk dikantuk akan orang, bangun dibangunkan orang, berjalan-jalan. Makanya orang apa nanti orang mau uang banyak ya, untung tutupi sambil ditutup itu kan mau kawa diharin sebalik supaya jangan nangkal mana itu tahan nih kalau di karantina tahan supaya jangan nang biar pejat hanya warna yang ada apa tahan. Nah sambil menguap data sambil nyawa mengucap Allahu Akbar supaya kena dilatih bukan cuma ditulis dilah nggak dilatih itu diamalkan diamalkan itu dipakai hari-hari nyawa bisa kopiah pakai hari-hari itu maksudnya. Kalau benar tadi kan antara kekasih tadi benar sedikit lagi. Apabila telah dan hanya saja pada kekasihan itu kepada setiap nafas dan daripada ikhtiar. Nah daripada nafas, daripada tiada ikhtiar pada sesuatu hal ada seorang itu kayak enak itu jadi ada ikhtiar adalah hikam enak itu kamu sahih karena naik karena turun adalah hikam menguasai hilang hikam itu hikam naik turun adalah Anda naik sorongan turun sorongan, nah itu kalau bantu di situ dapatkan presiden. Apabila telah dapat oleh orang tanpa kehendak akan Allah itu kepada segala alamat ini ciri itu tadi di dalam dirinya, maka hanya saja telah ditaruhlah ia daripada alam isi. Nah daripada Tuhan kan kasabi isi alam isi ini alam pengrasa tak buka alam tetap tapi kan 3 ilmu itu besi dulu 3 ilmu besi cari guru lah kalau dibandingkan alam isi terbuka hanya dan ya kasab yang ketiga ilmu itu kamu wajib tahu bodoh adab yang hebat itu. Alam isi, alam pangrasa. Alam pangrasa ini yang kayak kita minum gula, dari hidung sudah keciuman bau manis, tapi belum kawa rasa lagi. Apabila baru melewati tenggorokan ini sudah lewat ke tenggorokan hanya kerasaan nah itu juga ikan. Coba Allah nggak ada tenang. Rasa itu saja. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, cuma itu memarakakan supaya nyaman paham aja supaya nyaman pahamnya lalu dikisahkan, dicontohkan gula, uya, lombok ada rasa, ada padas, ada masin itu kisah saja. Sebenarnya Allah kadang kayak itu kalau Allah itu laisa kamitslihi syai'un, kadang sama seperti sesuatu. Tapi apabila ikam 3 itu bujur, ikam juga dapat hasil itu. Lalu di sini ikam diberi alam isi dan sampailah ikam kepada hadrat nafsiyah, hadrat qudsi, hadrat Allah. Nah ada dari gaib orang gaib tapi sarapan, Allah gaib kelihatan tapi sarapan.
Allah Kudus Rahman Rahim Waliyun Rahubun Malikun Ajizun. Orang gaib cuma salah apa-apa. Nang muliainya, nang besarinya, nang kayainya, nang pemurahinya. Ada orang lain, ada orang gaib pada matanya orang itu. Engkau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cukup mudah berkat dosa-dosa kita wa masalahkan Allah taala dan mudah-mudahan lagi hajat-hajat dunia akhirat dengan Allah dan mudah-mudahan lagi hidup beriman nanti bermustaiman dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbendaus la hadratin nabil fatihah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik fi din wa tawil. Allahumma barik fi din wa tawil barik fi din wa tawil. Allahumma narqul bada bi nur hidayatika kama nawwara min syamsika abada abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Muhammad wa ala alihi sallallahu rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmu